Pemirsa, iptek merupakan perkembangan revolusioner dalam masyarakat modern sekarang ini. Iptek menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika saja, namun beberapa negara-negara Islam pun dapat menghasilkan beberapa penemuan iptek yang menjadi dasar dari penemuan orang-orang Barat. Saksikan tayangan berikut mengenai penemuan iptek dalam dunia Islam versi Tambah Tahu. Pemirsa, penemuan iptek dalam dunia Islam yang pertama adalah operasi bedah. Operasi bedah yang merupakan bagian dari ilmu kedokteran sebenarnya merupakan penemuan dari seorang ilmuwan Islam lebih dulu sebelum ilmuwan negara-negara Eropa ataupun Amerika. Kira-kira tahun 1000 Masehi, seorang dokter yang bernama Al-Zahrawi mempublikasikan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah secara mendalam. Dan ensiklopedia inilah yang akhirnya digunakan di Eropa sebagai referensi medis selama lebih dari 500 tahun oleh para dokter di sana. Di antara beberapa banyak penemu, Zahrawi adalah penemu yang menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahitan sebelum menangani operasi kedua untuk memindahkan jahitan pada luka. Dia jugalah yang konon melakukan operasi sesar dan menciptakan sepasang alat jepit pembedahan. Penemuan iptek dalam dunia Islam selanjutnya adalah minuman kopi. Kopi adalah biji olahan yang diolah menjadi minuman yang kenikmatannya dikenal di seluruh dunia. Kopi pertama kali dibuat di Yaman pada sekitar abad ke-9. Pada awalnya, kopi membantu kaum sufi tetap terjaga saat ibadah di larut malam. Kemudian, kopi ini dibawa ke Kairo oleh sekelompok pedagang, yang kemudian kopi tersebut disukai oleh seluruh anggota kerajaan di Kairo. Pada abad ke-13, kopi menyeberang ke Turki. Pada abad ke-16, kopi dibawa ke Italia oleh pedagang Venesia. Saat itulah, biji kopi mulai disajikan di Eropa sebagai minuman baru. Penemuan iptek dalam dunia Islam yang ketiga adalah sebuah mesin terbang. Orang Islam penemu mesin terbang bernama Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas juga merupakan orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya di udara. Di abad ke-9, dia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum seekor burung yang dipakai oleh manusia. Dalam percobaannya yang terkenal di Cordoba, Spanyol, Firnas terbang tinggi untuk beberapa saat sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan mematahkan tulang belakangnya. Desain yang dibuatnya secara tidak terduga itu menjadi inspirasi bagi seniman Italia Leonardo da Vinci ratusan tahun kemudian. Penemuan iptek dalam dunia Islam berikutnya adalah teori optik. Teori optik adalah ilmu teori cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan beberapa materi. Banyak kemajuan penting dalam studi teori optik datang dari dunia Muslim. Sekitar tahun 1000 Masehi, seorang ilmuwan bernama Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa manusia melihat objek dari refleksi cahaya dan masuk ke mata, mengacukan teori Euclid dan Ptolemy bahwa cahaya dihasilkan dari dalam mata sendiri. Fisikawan hebat Muslim lainnya juga menemukan fenomena pengukuran kamera di mana dijelaskan bagaimana mata gambar dapat terlihat dengan koneksi antara optik dan otak. Dan hal tersebut yang mengembangkan dasar pengetahuan teori optik sampai sekarang di seluruh dunia. Penemuan iptek dalam dunia Islam yang kelima adalah mesin robot. Mesin robot merupakan sebuah penemuan yang paling revolusioner karena dapat membuat sebuah benda bergerak sendiri dengan mesin. Orang Islam yang menjadi penemu mesin robot tersebut adalah Al-Jazari. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian dikenal sebagai mesin robot.
Dia merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri yang handal di dalam kerajaan pada abad ke-12. Al-Jazari membuat banyak mesin untuk kerajaan Turki. Adapun beberapa benda penemuannya seperti mesin pembakaran, poros engkol, pompa hisap, program otomatisasi, dan banyak lagi. Penemuan iptek dalam dunia Islam yang terakhir adalah pena. Pena adalah sebuah alat tulis yang sangat dibutuhkan manusia, dan alat tersebut ternyata merupakan rancangan dari orang Muslim di Mesir. Catatan sejarah awal dari sebuah pena yang menggunakan reservoir kembali ke abad ke-10. Pada tahun 953 Masehi, seorang Khalifah Fatimiyah Mesir bernama Al-Mu'iz Ma'ad membutuhkan pena yang tidak akan menodai tangan atau pakaian, yang dilengkapi dengan tinta pena yang berada di reservoir atau tabung penampung dan dialirkan ke ujung pena itu. Setelah dibuat, alat tersebut disebut pena, tapi mekanismenya masih belum diketahui. Pena reservoir tersebut kemudian dikembangkan pada tahun 1636 oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Daniel Schwenter. Pemirsa, demikian tayangan yang telah kami suguhkan untuk menambah wawasan Anda.